Di sebuah ruang tamu yang cukup luas, Anna dan Joyce duduk di sofa yang berbeda, dipisahkan oleh orang tua Anna. Joyce menghela napas dengan ekspresi puas dan berkata, "Oh, God of Steam yang maha tinggi, aku sangat beruntung bisa kembali dengan selamat, dapat melihat Anna lagi." "Joyce Malanku, apa yang terjadi?" tanya Anna dengan cemas. Joyce menatap tunangannya dan ekspresinya menjadi serius. "Aku masih merasa takut sampai hari ini. Aku terus terbangun dari mimpi buruk. 5 hari setelah kapal Alfalfa meninggalkan pelabuhan Caesar, kami diserang bajak laut. Bajak laut yang sangat menyeramkan. Satu-satunya hal yang menguntungkan adalah nama pemimpin mereka, yaitu Nast." "Bajak laut yang menyebut dirinya Raja Lima Lautan?" tanya ayah Anna, Tuan Wayne dengan terkejut. Meskipun Joy sudah berada di sana selama setengah jam, ia belum menceritakan secara detail penderitaannya. Ia tampak takutan, gelisah, dan tidak tenang. Baru setelah Anna pulang dan memeluknya, barulah ia terlihat mulai bisa melepaskan beban itu. "Iya, karena ia mengaku sebagai keturunan Kekaisaran Solomon, Raja Lima Lautan, Nast tidak suka pembunuhan pada tawanan. Karena itu kami hanya dirampok dan tidak kehilangan nyawa. Anak buahnya bahkan meninggalkan kami cukup makanan," kata Joy sambil mengingat kembali peristiwa itu. Tubuhnya mulai gemetar, tapi ia melanjutkan menceritakan mimpi buruk terdalam dan paling mengerikannya. "Aku tidak kehilangan banyak kekayaan. Kupikir penderitaanku sudah berakhir. Tapi saat kami melanjutkan perjalanan, konflik panas pecah antara penumpang dan kru Alfalfa. Dari perselisihan, berubah menjadi perkelahian, lalu saling menodongkan pistol dan mengangkat pedang untuk saling membunuh. Saat itu aku hanya melihat darah. Satu demi satu orang di sekitarku tumbang dengan mata terbuka. Tak pernah bisa tertutup. Anggota tubuh, jantung dan usus berserakan di lantai. Kami yang masih waras menolak berubah menjadi binatang buas dan membentuk kelompok, tidak punya tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. Kami dikelilingi oleh ombak biru tua dan lautan yang tak berujung. Ada yang meratap, ada yang memohon belas kasihan, ada pula yang menjual tubuh mereka, tetapi kepala mereka tetap tergantung di tiang layar. Anna, saat itu aku merasa putus asa. Kupikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Tapi dalam mimpi buruk itu, masih ada pahlawan. Kapten kapal membawa kami bersembunyi di lunas kapal yang kuat dan kami bertahan hidup dari makanan dan air yang tersimpan di sana sampai para pembunuh itu mencapai batasnya. Tuan Tris menyemangati kami dan memimpin serangan terhadap para pembunuh itu. Setelah pertarungan berdarah yang tak terlupakan, kami selamat. Tapi Alfalfa keluar jalur dan hanya sepertiga pelaut asli yang tersisa. Saat menggambarkan sisi tergelap dari jiwa manusia, Joyce tak bisa tidak mengingat pahlawan itu. Seorang pria yang menyebut dirinya Tris. Wajahnya bulat dan ramah. Pemalu seperti gadis, suka menyendiri di sujud ruangan. Hanya orang yang akrab dengannya tahu bahwa ia pandai berbicara. Namun, dialah yang berdiri paling depan dengan penuh tekad di saat terburuk. "Oh, God of Steam yang maha tinggi, Joyce Malangku, kau mengalami penderitaan yang memilukan. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan ia telah mencegah perpisahan abadi di antara kita." Air mata menggenang di mata Anna saat ia berulang kali membuat 3 titik membentuk segitiga, yaitu lambang suci bagi uap dan mesin. Joyce menampilkan senyum pucat tipis. "Ini adalah ganjaran atas keimanan kita." Alfalfa kemudian menghadapi badai, menghilang arah dan setelah menghadapi berbagai tantangan, akhirnya tiba di pelabuhan Enmat. Karena pertumpahan darah di atas kapal, kami yang selamat ditahan polisi dan diinterogasi satu persatu. Kami tidak sempat mengirim telegram ke rumah untuk memberi kabar. Ketika kami dibebaskan pagi ini, aku langsung meminjam uang dari seorang teman dan naik lokomotif uap kembali. Syukur kepada Tuhan, karena mengizinkan aku menjejakkan lagi tanah Tingen dan melihat kalian semua. Lalu dia memandang tunangannya dengan heran. "Anna, saat melihatku aku bisa merasakan kebahagiaan dan keterkejutanmu, tapi aku tidak mengerti kenapa kamu langsung berlari ke arah pintu ketika turun dari kereta." Aku padahal ingin memberimu kejutan besar." "Anna,
teringat kejadian sebelumnya dan berkata dengan tak percaya. Tidak ada yang perlu disembunyikan, Joyce. Karena aku khawatir tentangmu, aku pergi ke satu-satunya klub ramalan di kota Tingen hari ini untuk melakukan ramalan. Peramal, atau lebih tepatnya sang peramal itu berkata padaku, tunanganmu telah kembali. Dia berada di rumah yang ada kincir anginnya. Apa? Seru pasangan Wen dan Joyce bersamaan. Anna menutup wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Aku juga hampir tak percaya, tapi itulah yang terjadi. Oh God of Steam yang maha tinggi, mungkin memang ada mukjizat di dunia ini. Joyce, peramal itu menanyakan namamu, ciri-cirimu, alamat dan tanggal lahirmu. Dia bilang dia akan melakukan ramalan astrolab. Lalu dia bertanya, apakah rumah yang ada mainan kincir anginnya milikmu atau milikku? Saat aku menjawab milikku, dia berkata, selamat Nyonya Anna, Tuan Joyce Meyer saat ini bertamu di rumahmu. Yang dia butuhkan sekarang bukanlah pertanyaan, tetapi penghiburan dan pelukan hangat. Tuhan, Joyce tak percaya dan bingung. Apa dia mengenalku? Apa ada yang mengirim telegram kepadanya? Atau dia kenal polisi di pelabuhan Enmat? Tidak, itu tidak menjelaskannya. Bagaimana dia tahu aku datang ke rumahmu? Bagaimana mungkin dia tahu kamu akan meminta ramalan? Apa kamu sudah membuat janji? Tidak, aku memilih secara mendadak, jawab Anna dengan tatapan kosong. Mungkin seorang peramal ulung harus menguasai banyak informasi, meskipun tidak tentu bisa digunakan segera. Mungkin itulah sisi menarik dari ramalan, ujar Tuan Wen ayah Anna dengan menghela napas. Dalam sejarah selama lebih dari 1000 tahun, bahkan di masa yang tak pasti di zaman keempat, ramalan tetap ada dan belum punah. Kupikir pasti ada alasannya. Joyce menggelengkan kepalanya pelan dan bertanya, siapa nama peramal itu? Anna berpikir sejenak dan berkata, Klein Moretti. Di lobi penerimaan klub ramalan, karena Klein berbicara pelan, Angelica tahu untuk tidak mendekat. Maka dia hanya melihat Anna pergi seperti orang yang kehilangan jiwanya dengan muka penuh keterkejutan dan kebingungan. Angelica bergegas ke sofa dan bertanya penasaran, apa hasilnya bagus? Dia tak berani bertanya langsung, takut melanggar aturan tak tertulis di kalangan peramal. Iya, Klein mengangguk dan mengeluarkan 3 koin tembaga dari kantongnya. 1/8 dari 1 soli itu setengah peni, kan? Benar. Angelica melihat koin itu dan sadar bahwa salah satunya peni, 2 lainnya setengah peni. Jadi cepat saja, ini kelebihan setengah peni. Klein senyum tipis dan berkata, terima kasih sudah melayani pelangganku. Dia memberiku tip, jadi sepantasnya aku memberimu tip juga. Dan juga sebagai ucapan terima kasih karena sudah merekomendasikan aku. Baiklah, Angelica merasa ada rasa takut tak beralasan pada Klein, tapi karena alasannya masuk akal, dia tidak menolak. Klein kembali ke ruang konsultasi dan yakin akan ada lebih banyak orang meminta ramalan. Namun, hingga pukul 5:06.30, tidak ada pelanggan kedua. Bukan karena klub ramalan sepi, tapi karena kebanyakan orang sudah memilih peramal mereka, mungkin berdasarkan rekomendasi, dan sudah menentukan pilihan jauh-jauh hari. Singkatnya, aku masih kurang terkenal. Klein mencibir dirinya sendiri dengan istilah dari dunia game. Setelah meneguk cangkir ketiganya berisi teh hitam si B, dia mengambil topi silinder dan tongkat berpinggiran peraknya, lalu berjalan keluar ruang pertemuan. Angelica tiba-tiba teringat instruksi dari Tuan Glasis, jadi segera menghampirinya. Tuan Moretti, kapan Anda akan datang lagi ke klub? Tuan Glasis ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Aku akan datang kalau ada waktu luang. Jika takdir mengizinkan, dia pasti akan bertemu denganku. Jawab Klein dengan gaya seperti seorang peramal sejati, seolah dia sedang bermain peran. Lalu, dia meninggalkan klub sebelum Angelica bisa membalas. Naik kereta umum pulang? Sampai di rumah, Klein melihat Denson sedang membaca koran, dan Melissa merangkai roda gigi, bantalan dan pegas di bawah cahaya senja. Selamat sore, apa Nyonya Saud mampir? Tanya Klein dengan santai. Benson tak menurunkan korannya, hanya mengangkat kepala. Kunjungan Nyonya Saud berlangsung 15 menit. Dia membawa beberapa hadiah dan sangat menyukai muffin dan kue lemon yang kita siapkan. Dia juga mengundang kita berkunjung kapan saja ada kesempatan. Dia wanita yang ramah dan sopan. Dia juga pandai berbicara. Satu-satunya masalah adalah keyakinannya pada Lord of Storm. Mereka percaya perempuan tak seharusnya bersekolah, tapi belajar di rumah saja. Keluh Melissa. Tampak jelas ia sangat kesal akan hal itu.
Jangan dipikirkan, selama dia tidak mengganggu kita, dia tetap tetangga yang baik, kata Klein sambil menenangkan adiknya. Kerajaan Loen memang negara multi-agama, berbeda dengan Kekaisaran Feysak di utara yang hanya percaya pada God of War, atau Kerajaan Feyna Potter di selatan yang hanya menyembah Mother Earth. Pertarungan antar gereja dari Lord of Storm, Dewi Evernight, dan God of Steam dan Mercenary sudah berlangsung 1000 tahun, tapi karena mereka saling mengimbangi, hidup berdampingan jadi memungkinkan. Baiklah. Melissa mengerucutkan bibirnya dan kembali memusatkan perhatian pada tumpukan suku cadang. Setelah makan malam, Klein melanjutkan merevisi sejarah. Hanya setelah Melissa dan Benson selesai mandi dan kembali ke kamar masing-masing, barulah ia membersihkan diri, masuk ke kamarnya dan mengunci pintunya. Ia perlu menyusun dan merangkum apa yang telah ia pelajari, serta masalah-masalah yang ia hadapi, agar tidak melupakan atau melewatkan hal-hal penting. Hanya dengan cara itu, ia bisa menghadapi perkembangan selanjutnya dengan pola pikir yang jernih. Klein membuka buku catatannya, mengambil pena dan mulai menulis. Dalam bahasa Mandarin. Mengapa kunci untuk mencerna ramuan adalah berakting?